Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi video terkait dengan soal bank soal. Ini bank soal untuk materi informatika, dengan materinya adalah quality of service dan recovery data dari layanan jaringan untuk program studi SIJA informatika baik untuk TIK maupun TKI. Bang soal ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari untuk PPG maupun untuk P3K, ujian P3K nanti Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan Bapak Ibu untuk bisa subscribe, kemudian jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang kami bagikan. Baik Bapak Ibu, untuk bank soal ini nanti ada 10 soal terkait dengan QoS dari materi SIJA. Langsung saja untuk pembahasannya atau latihan soalnya. Yang pertama, berikut ini adalah alasan mengapa kita memerlukan QoS kecuali A. Untuk memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi kritis pada jaringan, B. Untuk memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada, C. Untuk meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video, D. Untuk merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan, yang E. Untuk keamanan atau pencegah kerusakan pada sistem dan hilangnya data-data penting. Untuk nomor 1, jawabannya adalah yang E, yaitu untuk keamanan atau pencegahan kerusakan pada sistem dan hilangnya data-data penting. Nomor 2, level tingkatan QoS untuk melakukan semua usaha agar dapat mengirimkan sebuah paket ke suatu tujuan biasanya disebut A. Integrated Service, B. Differentiated Service, C. Best Effort Service, D. On-Demand Self-Service, E. Measured Service. Nomor 2, jawabannya adalah Best Effort Service. Level tingkatan QoS untuk melakukan semua usaha agar dapat mengirimkan sebuah paket ke suatu tujuan biasanya disebut dengan Best Effort Service. Nomor 3, model yang menyediakan aplikasi dengan tingkat jaminan layanan melalui negosiasi parameter-parameter jaringan secara end-to-end merupakan level QoS pada tingkat A. Integrated Service, B. Differentiated Service, C. Best Effort Service, D. On-Demand Self-Service, E. Measured Service. Jawabannya nomor 3, yaitu Integrated Service. Jadi model yang menyediakan aplikasi dengan tingkat jaminan layanan melalui negosiasi parameter-parameter jaringan secara end-to-end merupakan level QoS pada tingkat Integrated Service. Nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan dari parameter QoS adalah BDD, B. Exo Cancellation, C. Throughput, D. Noise, E. Latency. Nomor 4, jawabannya adalah noise. Berikut ini yang bukan merupakan dari parameter QoS adalah noise. Nomor 5, parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang karena collision dan congestion.
pada jaringan dan berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi dan akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan, meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu parameter A. Throughput, B. Packet loss, C. Delay atau latency, D. Jitter, E. MOS atau Main Opinion Score. Jawabannya adalah packet loss. Jadi, parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang karena collision dan congestion pada jaringan dan berpengaruh pada semua aplikasi karena transmisi dan akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu parameter dari packet loss. Nomor 6, faktor pengganggu jalan jaringan yang menyebabkan turunnya nilai QoS yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth, yaitu A. Redaman, B. Noise, C. Delay, D. Distorsi, E. Latensi. Jawabannya adalah distorsi, yaitu faktor yang mengganggu dalam jaringan yang menyebabkan turunnya nilai QoS yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth. Kemudian nomor 7, paket data yang bersifat sensitif terhadap delay tetapi tidak sensitif terhadap paket loss, yaitu A. Transfer data, B. VoIP, C. TCP/IP, D. ARP, E. FTP. Jawabannya adalah VoIP, yaitu paket data yang bersifat sensitif terhadap delay, akan tetapi tidak sensitif terhadap paket loss. Itu adalah sebuah VoIP. Nomor 8, langkah-langkah yang tepat untuk melihat nilai dari paket loss seperti pada gambar di atas, yaitu A. Pilih telepon RTP soal stream analysis, pilih IP client, kemudian pilih analisis. B. Pilih teleponi soal stream RTP stream analisis, pilih IP client dan pilih analisis. C. Pilih telepon, kemudian show all stream, kemudian stream analysis, kemudian RTP, kemudian pilih IP client, dan terakhir pilih analisis. Yang D, pilih show all stream, teleponi, stream analysis, RTP, pilih IP client, dan pilih analisis. Yang E, pilih show all stream, teleponi, pilih IP client, RTP, stream analysis, dan pilih analisis. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu dari pilih telepon, RTP, show all stream, stream analysis, dan pilih IP client, terakhir bagian pilih analisis. Itulah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk melihat nilai dari paket loss seperti pada gambar di atas. Nomor 9, proses penyelamatan data yang tidak dapat diakses, hilang, rusak, atau terformat dari penyimpanan sekunder, media, atau file. Bila data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses dengan cara biasa, disebut dengan A. Backup, B. Removable, C. Retrieve, D. Restore, E. Replay.
Jawabannya adalah restore, yaitu proses penyelamatan data yang tidak dapat diakses atau hilang atau rusak atau terformat dari penyimpanan sekunder, media atau file bila data yang tersimpan itu tidak dapat diakses dengan cara yang biasa. Itu disebut dengan restore. Nomor terakhir, nomor 10, mengumpulkan data penyebab hasil. Penyebab hasil recovery bermasalah seperti terjadinya penutupan aplikasi di tengah proses recovery atau aplikasi recovery yang digunakan membatasi data yang direcovery merupakan salah satu tahapan problem solving hasil recovery, yaitu A. Mendefinisikan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang solusi, D. Mengajukan solusi, E. Mengimplementasikan solusi. Jawabannya adalah mengidentifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data penyebab hasil recovery bermasalah seperti terjadinya penutupan aplikasi di tengah proses recovery ataupun aplikasi recovery yang digunakan membatasi data yang direcovery merupakan salah satu tahapan problem solving hasil recovery, yaitu mengidentifikasi masalah. Itu Bapak Ibu 10 soal yang bisa kita pelajari tentang QoS dalam program studi SIJA, baik materi pelajaran untuk TIK maupun TKI, untuk PPG maupun untuk persiapan ataupun belajar dalam segi P3K ataupun untuk materi-materi pelajaran di kelas. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silakan untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, tombol like, share, dan komentar. Dan terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon koreksinya silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.